Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sapta Chandra Miarsa STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kepada teman-teman sekalian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Skolastika Larissa Zefira WMA dari kelas 12D dengan NIM 2012100026, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada tugas kali ini saya mengambil tema tentang perlukah menerbitkan rupiah digital atau RPL sebagai mata uang pendukung. Sebelum lanjut ke inti dari materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu rupiah digital dan apa perbedaannya dengan uang elektronik dan juga cryptocurrency. Nah, mengapa saya merasa perlu untuk membandingkan ketiga uang ini? Karena seringkali terjadi di masyarakat ketiga uang ini sering disamakan. Padahal rupiah digital dan uang elektronik serta cryptocurrency ini merupakan tiga jenis uang yang berbeda. Nah, untuk digital rupiah ini sendiri merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Sedangkan uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik dengan nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Nah, contoh dari uang elektronik ini sendiri misalnya seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Link Aja, dan yang lain-lain. Seperti itu. Dan untuk digital rupiah ini, untuk sekarang Bank Indonesia mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses perumusan atau sedang dalam proses pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, pertanyaannya, mengapa Bank Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan mata uang rupiah digital? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya dapat kita lihat melalui beberapa fenomena yang sedang hype akhir-akhir ini. Misalnya tentang kemunculan Bitcoin dan juga Facebook yang katanya ingin membuat Libra. Namun, hal tersebut tidak diterbitkan oleh bank sentral. Nah, kemudian setelah beredarnya berita tersebut, banyak bank sentral di seluruh dunia yang akhirnya mengambil respon dengan daripada diterbitkan oleh Nonsense Bank Explore, mengapa tidak bank sentral saja yang menerbitkannya? Jadi dari situ maka muncullah konsep mengenai bank digital yang nantinya akan menerbitkan mata uang digital. Nah, jika tadi disebutkan bahwa Bitcoin merupakan salah satu alasan dari munculnya mata uang rupiah digital ini, jadi sebenarnya apa itu Bitcoin dan mengapa setelah kemunculan Bitcoin ini Bank Indonesia dan bank sentral di seluruh dunia ini mengharuskan untuk menerbitkan atau memilih tindakan untuk segera mungkin menerbitkan mata uang digital. Nah, sebenarnya apa sih itu Bitcoin? Nah, Bitcoin ini sendiri merupakan salah satu jenis mata uang dari cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dan berikutnya adalah manfaat dari cryptocurrency sendiri. Nah, yang pertama tentu saja sebagai alat pembayaran. Meskipun di beberapa negara masih dicap sebagai ilegal, namun cryptocurrency ini sendiri memiliki salah satu fungsi yang sama dengan mata uang digital yang lainnya, yaitu sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua yaitu sebagai alat investasi.
Untuk alat investasi ini sendiri, ini masih digolongkan sebagai alat investasi dalam kategori high risk atau investasi dalam kategori beresiko tinggi. Dan yang ketiga yaitu mining. Nah, untuk mining ini dikatakan cukup unik karena pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Nah, teka-teki tersebut dipecahkan dengan cara mining tadi. Nah, semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Jika pengguna berhasil memecahkan teka-teki tersebut, maka pengguna akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi. Nah, berikut beberapa jenis cryptocurrency yang sedang populer di kalangan masyarakat. Yang pertama tentu saja Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, hingga sekarang tidak ada yang tahu apakah itu merupakan nama orang, nama kelompok atau perusahaan, dan dari mana mereka berasal. Dan pada November 2019, ada lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total market value sebanyak 146 miliar US dollar. Nah, hingga kini sekitar 68% cryptocurrency merupakan Bitcoin. Dari selanjutnya, jenis cryptocurrency yang sedang populer yaitu Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, dan juga Tethercoin. Lalu kembali lagi ke topik awal mengenai latar belakang kemunculan mata uang rupiah digital. Nah, selain kemunculan ini merupakan bentuk respon dari kemunculan Bitcoin, sebenarnya ada beberapa alasan juga mengapa Bank Indonesia ini merasa perlu untuk menerbitkan mata uang rupiah digital. Antara lainnya yaitu Bank Indonesia ingin mendorong transformasi digital yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat dan juga pihak dari perbankan diharapkan dapat bersama-sama mengambil alih juga dalam proses transformasi digital. Yang selanjutnya yang menjadi perbedaan antara digital rupiah dan juga cryptocurrency sendiri yaitu digital rupiah ini berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral, dan pasokannya juga bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi. Sedangkan untuk cryptocurrency sendiri seperti Bitcoin, ini tidak diregulasi oleh regulator manapun dan sebagian pasokannya terbatas. Nah, digital rupiah ini juga akan dibentengi oleh firewall yang bertujuan untuk menghindari serangan cyber yang bersifat preventif atau resolution. Nah, selanjutnya yaitu kita akan lihat tentang bagaimana manfaat yang akan didapatkan dari sisi masyarakat dan perbankan. Nah, dari sisi masyarakat tentu saja ini akan menjadi suatu gebrakan yang cukup dikatakan besar, dan ini juga akan lebih memudahkan dalam bertransaksi. Nah, kemudian dari sisi perbankan akan mendapatkan kemudahan juga dalam proses digitalisasi atau memudahkan pekerjaan mereka juga nantinya. Namun tidak terlepas dari itu, kesiapan masyarakat ini juga masih dipertanyakan. Apakah masyarakat ini sudah siap dengan mata uang rupiah jenis digital ini atau belum? Karena jika masyarakat ini tidak siap, nantinya akan menjadi sia-sia mata uang rupiah digital ini. Jadi sebaiknya nanti perlu dilakukan lagi pengedukasian terhadap masyarakat mengenai sebenarnya apa itu rupiah digital, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana konsep awal dari mata uang rupiah jenis digital ini. Kemudian kita akan beralih ke dua jenis bank digital yang akan diizinkan oleh OJK dalam pelaksanaan atau dalam perealisasian mata uang rupiah jenis digital ini.
Yang pertama yaitu pendirian bank digital baru, dan yang kedua adalah transformasi perbankan konvensional yang sudah ada ke bank digital. Nah, saat ini sudah ada beberapa bank yang fokus pada persiapan pembentukan bank digital. Yang pertama adalah Bank Digital BCA yang sebelumnya bernama Bank Royal. Lalu ada juga Bank Jago dan disebut-sebut sebagai anak usaha BRI. BRI Agroniaga juga sedang menyiapkan pembentukan bank digital. Nah, targetnya peraturan OJK ini akan dirilis di tengah tahun 2021. Nah, maraknya kemunculan bank digital di Indonesia tak lain dan tak bukan karena pertumbuhan pengguna internet yang makin tinggi. Nah, jika teman-teman tahu, hingga Januari 2021, pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 202,6 juta, yang berarti 73% warga Indonesia adalah pemakai internet. Nah, data ini berdasarkan hasil riset Motsui dan juga We Are Social. Nah, masih dari riset tadi, tercatat pengguna smartphone di Indonesia ada sekitar 345,3 juta orang. Nah, semakin banyak pengguna, tentu saja semakin besar pula perputaran transaksi dari genggaman. Nah, untuk negara-negara yang sudah menerapkan CBDC atau digital mata uang digital ini antara lain yaitu Cina dan juga Swedia. Nah, namun untuk Swedia sendiri ini belum diterapkan karena terdapat dampak distorsi. Selanjutnya untuk Cina sendiri, ini mereka menerbitkan yaitu yuan digital yang dipersiapkan untuk menggantikan sebagian dari uang-uang tunai yang ada. Untuk proyek ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2014 yang lalu. Bank Rakyat Cina atau PBOC ditunjuk jadi ujung tombak proyek dan disebut sebagai Central Bank Digital Currency. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu di sini ada dua aspek dalam mata uang digital, yaitu distribusi dan bagaimana menggunakannya. Nah, distribusi ini akan ada sistem 2 tingkat yang berarti PBOC mendistribusikannya ke bank komersial, lalu bank komersial akan bertanggung jawab menyerahkannya pada masyarakat, termasuk layanan penukaran uang tunai dan kois dengan yuan digital. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu, Cina juga telah melaksanakan uji coba di sejumlah wilayah dan masyarakat harus mengunduh aplikasi terpisah untuk dapat menggunakannya. Dan perlu diketahui juga bahwa diterbitkannya yuan digital ini juga sebagai bentuk respon dari negara Cina yang melawan Bitcoin. Seperti itu. Jadi yuan digital ini juga digadang-gadang sebagai lawan dari Bitcoin itu sendiri yang merupakan mata uang digital jenis cryptocurrency. Nah, jadi kesimpulannya yaitu mata uang rupiah digital ini masih dalam proses penelitian dan masih dalam proses untuk mencari konsep dan mencari desain seperti apa nanti mata uang jenis rupiah digital ini yang akan diterbitkan. Dan mata uang rupiah jenis digital ini diharapkan dapat membantu dalam transformasi digitalisasi di Indonesia dan sekiranya dapat memudahkan masyarakat dan juga semua pihak dalam bertransaksi. Kembali ke tema awal, perlukah menerbitkan rupiah digital atau RPL sebagai mata uang pendukung? Menurut saya perlu, karena jika dilihat dari zaman yang semakin maju, ini sangat tidak menutup kemungkinan bahwa semua transaksi berupa uang ini juga akan bertransformasi dari yang nantinya hanya pembayaran lewat biasa atau dari satu orang ke orang yang lain melalui manual atau hanya melalui bank, ini dapat bertransformasi menjadi
CBDC atau mata uang rupiah jenis digital yang tentunya akan lebih memudahkan dalam bertransaksi, dan juga banyak sekali keunggulan lainnya yang akan didapatkan ketika nanti RPL ini sudah diterbitkan dan sudah sampai di tangan masyarakat. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya Larissa mohon pamit dan undur diri, dan semoga kita semua selalu sehat.